Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis humanistik Erich Fromm yang beranggotakan saya sendiri Qoniatul Maghfirah, Dinda Yendra, dan Dewi Marlina. Saya Qoniatul Maghfirah akan menjelaskan tentang biografi Erich Fromm. Erich Pieces Fromm adalah seorang psikoanalisis dan filosof sosial. Ia lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di kota Frankfurt, Jerman. Erich adalah anak tunggal dari pasangan Naftali Fromm dan Rosa Krauss dari sebuah keluarga Yahudi Ortodoks. Ayahnya seorang bisnismen dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil ia tertarik dengan cerita-cerita penyelamatan seperti Adam Hawa dan sebagainya. Pemikirannya banyak didasarkan pada subjek psikologi dan sosiologi. Latar belakang akademiknya dimulai dari Universitas Frankfurt dengan major jurisprudensi, hanya bertahan 1 tahun di sana. Erich Fromm memutuskan untuk belajar psikologi, sosiologi, filsafat, dan politik di Universitas Heidelberg. Selama di Heidelberg, ia juga belajar psikoanalisis di bawah bimbingan Frida Riemann. Dan ia juga mempelajari karya-karya besar seperti karyanya Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Darwin, dan Freud. Dan ia memperoleh gelar PhD dari Heidelberg tahun 1922. Di tahun 1930, ia bergabung dengan Frankfurt Institute for Social Research, sebuah institut yang melahirkan mazhab Frankfurt. Saat itu ia juga mengembangkan ilmunya dengan belajar psikoanalisis di Munich dan di Institut Psikoanalisa Berlin. Di tahun 1934, ketika Nazi mengambil alih Jerman, ia pindah ke Amerika Serikat. Kehidupannya di Amerika diisi dengan mengajar di Institut Psikoanalisa Chicago dan melakukan praktik privat di New York City. Ia pernah mengajar di sejumlah universitas dan institut di Amerika dan Meksiko. Ia juga pernah ketemu para pemikir lainnya yang berkumpul di sana, termasuk Karen Horney. Kemudian ia pindah ke Mexico City untuk mengajar menjelang akhir karirnya dan melakukan penelitian yang cukup besar tentang hubungan kelas ekonomi dan tipe kepribadian. Pada tahun 1941, ia mengembangkan teori tentang kepribadian dalam bukunya, yaitu Escape from Freedom. Menurutnya, kepribadian ditentukan oleh kekuatan sosial dan historis yang mempengaruhi individu pada masa anak-anak dan perkembangan manusia. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan Karl Marx, terutama The Economic dan Philosophical Manuscripts 1944. Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx, menyelidiki kontradiksi-kontradiksinya, dan melakukan percobaan yang sintesis. Ia memandang Marx lebih unggul daripada Freud, menggunakan psikoanalisa untuk mengisi celah-celah pemikiran Marx, dan menulis analisis pada tahun 1959 yang sangat kritis bahkan polemis tentang teori kepribadian Freud dan pengaruhnya. Fromm dapat disebut sebagai teoritikus kepribadian Marxian, tapi ia lebih suka disebut humanis dialektik. Terakhir, Erich Fromm tinggal di Swiss dan meninggal di Muralto, Swiss pada tanggal 18 Maret 1980. Saya Dinda Yendra akan menjelaskan tentang asumsi dasar Erich Fromm. Asumsi Fromm yang paling mendasar adalah bahwa kepribadian individu dapat dipahami hanya dalam sejarah manusia. Diskusi tentang situasi manusia mengenai kepribadian dan psikologi harus didasarkan pada konsep filosofi antropologi eksistensi atau keberadaan manusia.
Lebih daripada teori kepribadian lainnya, Erich Fromm juga menekankan pada perbedaan antara manusia dan binatang. Manusia bersandar pada pengalaman unik di alam kehidupannya, serta dapat tunduk pada semua hukum dan secara bersamaan melampaui alam. Dia percaya bahwa manusia sadar diri akan keberadaan mereka. Manusia itu bukan hewan karena dapat beralasan, membayangkan masa depan, dan sadar berusaha untuk menuju tujuan hidupnya. Tema dasar dari dasar semua tulisan Fromm adalah individu yang merasa kesepian dan terisolir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Dalam bukunya Escape from Freedom tahun 1941, ia mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin merasa kesepian atau being lonely. Jadi, kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari mana manusia melarikan diri. Dan jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua adalah manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasa yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Menurut Fromm, kebebasan menjadi keadaan yang negatif. Untuk mengatasi rasa sepi orang dapat, pertama, bersatu dengan orang lain, dapat dalam semangat cinta dan kerjasama. Orang menggunakan kebebasan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang baik. Yang kedua, menemukan rasa aman dengan tunduk pada penguasa dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Hal itu akan menumbuhkan perbudakan baru. Setiap manusia mempunyai kontradiksi dasar, yaitu ingin merupakan bagian dari alam dan sekaligus terpisah dari alam. Manusia ingin sebagai binatang sekaligus sebagai manusia. Manusia ingin memiliki kebutuhan-kebutuhan fisiologik dan memuaskannya, itu sebagai binatang, serta memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya sebagai manusia. Jadi, menurut Fromm, setiap individu mempunyai dua aspek binatang dan aspek manusia, yang merupakan kondisi-kondisi dasar dari keberadaan manusia. Selanjutnya, kebutuhan-kebutuhan manusia. Pemahaman tentang jiwa manusia harus didasarkan pada analisis tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensinya. Menurut Fromm, ada 5 kebutuhan spesifik yang berasal dari kondisi eksistensinya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah: pertama, kebutuhan akan keterhubungan. Berasal dari kenyataan bahwa manusia dalam menjadi manusia telah direnggutkan dari kesatuan primer binatang dengan alam. Binatang dilengkapi oleh alam dengan kemampuan insting untuk mengatasi keadaan-keadaan yang harus dihadapi. Tetapi, manusia dengan kemampuan berpikir dan berkhayalnya telah menjadi kehilangan interdependensi yang intim dengan alam. Sebagai pengganti ikatan-ikatan yang instingtif dengan alam seperti yang dimiliki oleh binatang, manusia harus menciptakan sendiri hubungan-hubungan itu. Menurut Fromm, yang paling memberi kepuasan adalah hubungan-hubungan yang didasarkan pada cinta produktif, yaitu hubungan yang selalu mengandung perhatian, tanggung jawab, respek, dan pemahaman timbal balik, yang mengakibatkan adanya ketergantungan, interaksi, adaptasi, dan ketertundukan pada seseorang, kelompok, institusi, atau pada Tuhan. Apabila dalam hubungan dengan dunia sekitarnya, seseorang menyadari keterpisahan, maka pada kebalikannya dapat disebut narsisme. Yang kedua ada kebutuhan akan transendensi, yaitu kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya, agar menjadi orang yang kreatif dan bukan sekedar menjadi makhluk saja. Bila dorongan kreatif terhambat, maka orang akan menjadi perusak. Fromm juga menunjukkan bahwa cinta dan benci bukan merupakan dorongan yang berlawanan. Kedua dorongan itu merupakan jawaban atas kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya. Menurut Fromm, binatang tidak bisa membenci dan mencintai seperti manusia. Yang ketiga ada kebutuhan akan keterberakaran. Manusia mendambakan akar-akar alamiah.
manusia ingin menjadi bagian integral dunia dan merasakan bahwa mereka memilikinya. Menurut Fromm, pada masa kanak-kanak, manusia berakar pada ibunya. Keterberakaran pada ibu, bila bertahan sampai lepas masa kanak-kanak, dipandang sebagai suatu fiksasi yang tidak sehat. Menurut Fromm, seseorang akan menemukan akar-akar paling sehat dan memuaskan dalam merasa sekeluarga dengan pria dan wanita lain. Yang keempat, ada kebutuhan akan identitas. Orang juga ingin mempunyai suatu perasaan identitas pribadi, ingin menjadi individu yang unik. Apabila orang tidak dapat mencapai tujuan ini melalui usaha kreatifnya sendiri, ia dapat memperoleh ciri tertentu dengan mengidentifikasikan diri pada orang lain atau kelompok lain. Menurut Fromm, Buddha akan mengidentifikasikan diri pada majikan, warga negara pada negara, pekerja pada perusahaan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perasaan identitas timbul dari memiliki seseorang dan bukan dari menjadi seseorang. Perasaan bahwa ada perbedaan diri dengan lingkungan, maka seseorang perlu membentuk konsep diri untuk dapat berkata, "Aku adalah aku" atau "Aku adalah subjek dari tindakan saya." Yang kelima, ada kebutuhan akan kerangka acuan atau orientasi. Menurut Fromm, manusia butuh kerangka acuan, yaitu suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memandang dan memahami dunia. Kebutuhan bagi kerangka orientasi ada dalam dua taraf. Pertama, secara fundamental membutuhkan kerangka orientasi tanpa memperhatikan apakah hal itu benar atau salah, rasional atau irasional. Dan yang kedua, manusia telah menyentuh realitas dengan akalnya untuk menggenggam dunia secara objektif. Setelah memisahkan diri dari lingkungan dan memiliki identitas sendiri, maka manusia membutuhkan peta jalan, kerangka orientasi untuk menjalani hidup. Tanpa peta seperti itu, manusia tidak akan mencapai tujuan hidupnya. Menurut Fromm, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak ditemukan dalam binatang dan tidak berasal dari hasil pengamatan terhadap keinginan-keinginan manusia. Kebutuhan-kebutuhan itu juga tidak diciptakan oleh masyarakat, tetapi telah ditanamkan dalam kodrat manusia melalui evolusi. Saya Dimarina akan menjelaskan tentang orientasi yang non-produktif dan orientasi produktif. Yang pertama, orientasi produktif. Terbagi atas reseptif, mengharapkan dukungan dari pihak luar. Selama kebaikan ada di luar diri dan satu cara untuk menjalin hubungan dengan dunia luar adalah dengan menerima seperti cinta, pengetahuan, dan materi. Yang kedua, eksploitatif, memaksa orang lain menuruti keinginannya. Sumber dari kebaikan berada di luar diri dan secara agresif mencari dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, hoarding, penimbunan suku, mengumpulkan dan menimbun materi. Tidak menilai sesuatu di luar diri, melainkan penyimpanan yang sudah dinilai dan tidak akan dilepas. Yang keempat, marketing, pemasaran suku, menawarkan dan menjual barang, tidak memiliki nilai atau prinsip yang permanen. I am or as you design me. Mereka mempertahankan kondisi selalu penuh skill dan dapat dijual. Orientasi produktif memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, bekerja. Orang sehat menyikapi pekerjaan sebagai media untuk berekspresi, tidak mengeksploitasi orang lain atau mendapatkan material yang tidak ada batasnya. Yang kedua, mencinta. Care, responsibility, respect, biofilia, hasrat tinggi untuk mencintai kehidupan dan semuanya yang hidup, manusia, binatang, alam, dan budaya. Yang ketiga, menalar. Orang yang sehat melihat orang lain sebagaimana mereka adanya dan bukan sesuai dengan keadaan pikiran individu. Reseptif, mengharapkan dukungan pihak luar. Eksploitif, memaksa orang lain menuruti keinginannya. Penimbunan, suku mengumpulkan dan menimbun materi. Pemasaran, suku menawarkan dan menjual barang. Produktif,
karakter yang relatif dan selalu berusaha menggunakan barang-barang untuk suatu kemajuan. Nekrophilus, orang yang tertarik dengan kematian. Biophilus, orang yang mencintai kehidupan. Hanya tipe produktif yang dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Ditemukan 3 tipe karakter sosial pokok, yaitu penimbunan produktif, eksploitatif produktif, reseptif dan tidak produktif. Karakter atau kepribadian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan perubahan sosial. Tentang karakter orientation. Penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat biasanya merupakan kompromi antara kebutuhan-kebutuhan batin dan tuntutan-tuntutan dari luar. Seseorang akan mengembangkan karakter sosial dengan memenuhi harapan-harapan masyarakat. Fromm juga menjelaskan tentang 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat dewasa, yaitu yang pertama reseptif, yang kedua eksploitatif, yang ketiga penimbunan, yang keempat pemasaran, dan yang kelima produktif. Tipe-tipe tersebut melukiskan cara-cara yang berbeda dari individu dalam berhubungan dengan dunia. Dari tipe-tipe tersebut, hanya tipe produktif yang dianggap sehat oleh Fromm dan merupakan perwujudan dari aktivitas kesadaran yang bebas. Setiap individu merupakan campuran dari kelima tipe orientasi terhadap dunia, tetapi pada tiap-tiap individu yang lebih menonjol hanya 1 atau 2 orientasi saja. Mungkin sekali ada orang bertipe penimbunan produktif atau penimbunan tidak produktif, pemasaran produktif atau pemasaran tidak produktif. Dalam perkembangannya, Fromm menjelaskan adanya pasangan tipe karakter ke-6, yaitu Nekrophilus atau orang yang tertarik pada kematian, dan Biophilus, orang yang mencintai kehidupan. Meskipun Nekrophilus dan Biophilus mirip dengan insting untuk hidup atau eros dan insting untuk mati thanatos dari Freud, tetapi menurut Fromm hal ini itu sesungguhnya tidak sama. Insting hidup dan insting mati dari Freud, keduanya dalam konteks biologis akan muncul atau tidak terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki. Sedang insting hidup bagi Fromm adalah satu-satunya potensialitas primer, sedang ketertarikan pada kematian adalah sekunder dan muncul bila daya-daya hidup dikecewakan. Kepribadian tercermin dari karakter orientation, cara individu yang relatif permanen untuk membangun hubungan dengan orang atau sesuatu. Personality, total kualitas yang dimiliki individu yang bersifat terberi dan yang didapatkan menjadi karakteristik dan menjadikan individu unik. Karakter, sistem yang relatif menetap mengenai semua usaha di luar insting yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan manusia lain dan dunia luar. Menurut Fromm, agar suatu masyarakat dapat berfungsi dengan baik, maka karakter anak perlu dibentuk agar cocok dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tugas orang tua dan pendidikan adalah membuat anak ingin bertindak sebagaimana ia harus bertindak. Jika suatu sistem ekonomi, politik, dan sosial tertentu harus dipertahankan, misal dalam masyarakat kapitalis, keinginan untuk menabung harus ditanamkan pada rakyat agar modal tersedia untuk perluasan ekonomi. Pada masyarakat yang mengembangkan sistem kredit, harus menjaga agar orang-orang merasakan suatu paksaan batin untuk membayar hutang pada waktunya. Masyarakat dapat membuat manusia frustasi dan susah dengan cara menciptakan tuntutan-tuntutan yang bertentangan dengan kodrat manusia. Masyarakat yang mempunyai tuntutan yang bertentangan dengan kodrat manusia akan mengasingkan manusia dari situasi manusiawi dan tidak memberi kesempatan untuk memenuhi kondisi-kondisi dan kebutuhan dasar eksistensinya. Misal masyarakat yang memperlakukan manusia seperti robot, memperlakukan budak sebagai upahan dan sebagainya. Masyarakat-masyarakat seperti itu akan menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang antisosial, merusak, dan sebagainya, sebab anggota-anggota masyarakatnya gagal dalam meluaskan kebutuhan dasar kemanusiaannya. Fromm juga mengemukakan bahwa bila masyarakat berubah secara mendasar, seperti saat feodalisme berubah menjadi kapitalisme, hal itu akan muncul
perubahan-perubahan dalam karakter sosial manusia. Struktur karakter lama tidak cocok lagi dengan struktur karakter yang baru, sehingga membuat orang merasa terasing dan putus asa. Pada masa-masa perubahan seperti itu, orang tersebut dari ikatan lama dan merasa kehilangan sebelum ia mampu mengembangkan akar-akar yang baru. Pada masa seperti itu, orang butuh perlindungan dari rasa kesepian. Fromm juga sangat peduli dan merasa prihatin dengan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Hal itu terlihat dalam beberapa pandangannya. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat esensial bawaan. Yang kedua, masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memulai kodrat esensial bawaan. Yang ketiga, tidak satupun dari masyarakat yang pernah diciptakan yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar eksistensi manusia. Yang keempat, sangat mungkin menciptakan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan eksistensi manusia. Menurut Fromm, masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dari eksistensi manusia adalah masyarakat yang anggotanya mempunyai hubungan penuh rasa cinta, berkabar, dan ikatan persaudaraan dan solidaritas. Masyarakat dapat memberi kesempatan mengatasi kodrat dengan menciptakannya dan bukan dengan membinasakannya. Masyarakat dapat membentuk anggotanya mengerti diri dengan mengalami diri sebagai subjek dari kemampuan-kemampuannya dan bukan dengan memaksakan sifat konformitas. Suatu masyarakat dengan orientasi dan devosi dapat terwujud tanpa perlu mengubah kenyataan. Masyarakat yang sempurna itu oleh Fromm disebut sebagai sosialisme komunitarian humanistik. Dalam masyarakat seperti ini, individu mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia sepenuhnya. Kepribadian tercermin di karakter orientation, cara individu yang relatif permanen untuk membangun hubungan dengan orang atau sesuatu, personality, serta kualitas yang dimiliki individu yang bersifat terberi dan yang dapat menjadi karakteristik dan menunjukkan individu untuk unik. Karakter sistem yang relatif menetapkan mengenai semua usaha di luar insting yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan manusia lain dan dunia luar. Saya Dinda Yendra akan menjelaskan gangguan-gangguan kepribadian. Fromm mengatakan bahwa orang-orang yang kepribadiannya terganggu secara psikologis akan tidak mampu mencintai dan telah gagal untuk membentuk kesatuan dengan orang lain. Ada 3 tipe gangguan kepribadian yang berat. Di antaranya, pertama, nekrofilia. Istilah nekrofilia berarti cinta akan kematian dan biasanya mengacu pada penyimpangan seksual, di mana seseorang menginginkan kontak seksual dengan mayat. Namun, Fromm menggunakan nekrofilia dalam arti yang lebih umum untuk menunjukkan daya tarik apapun untuk kematian. Nekrofilia adalah orientasi karakter alternatif untuk biofilia. Secara alami, manusia mencintai kehidupan, tetapi ketika kondisi sosial aksi menghambat biofilia, mereka dapat mengadopsi orientasi nekrofilik. Kepribadian nekrofilik membenci umat manusia. Mereka adalah rasis, penghasut, perang, dan pengganggu. Mereka mencintai pertumpahan darah, kehancuran, teror, dan penyiksaan, dan mereka senang dalam hidup untuk menghancurkan kehidupan. Mereka adalah pendukung kuat dari hukum dan ketertiban, senang berbicara tentang penyakit, kematian, dan pengerusakan. Gaya hidup orang nekrofilus berkisar kematian, kehancuran, dan teror. Yang kedua ada narsisme ganas, yaitu mementingkan kepentingan di dalam tubuh mereka sendiri. Sesuatu milik orang narsis sangat dihargai dan semuanya milik orang lain mendevaluasi. Individu narsis sangat sibuk dengan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Orang narsis memiliki anggapan bahwa mereka memiliki keunggulan atas orang lain. Keunggulan yang mereka miliki baik penampilan, fisik, kekayaan yang begitu indah, bergantung pada citra diri mereka dan bukan pada prestasi mereka.
Ketika keunggulan mereka dikritik oleh orang lain, mereka bereaksi dengan marah dan tidak segan untuk berbuat anarkis. Namun, jika mereka tidak mampu meluapkannya, mereka menjadi depresi dan merasa tidak berharga. Yang ketiga ada simbiosis incest. Orientasi patologis ketiga adalah simbiosis incest atau ketergantungan ekstrim pada ibu. Simbiosis incest adalah bentuk berlebih terhadap peran ibu yang dianggap lebih baik dan segala-galanya. Pria dengan ketergantungan terhadap ibu membutuhkan seorang wanita untuk merawat mereka, menyayangi mereka, dan mengagumi mereka. Mereka merasa agak cemas dan tertekan ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Simbiosis incest berasal dari masa bayi sebagai keterkaitan alami dengan keibuan. Masyarakat yang tinggal dalam hubungan simbiosis incest merasa sangat cemas dan takut jika hubungan itu terancam. Mereka percaya bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa pengganti ibu mereka. Selanjutnya, psikoterapi. Fromm terlatih sebagai analisis Freudian yang ortodoks, namun ia menjadi bosan dengan teknik analisis yang standar. Kemudian ia mengembangkan sistem terapinya sendiri yang ia sebut dengan psikoanalisis humanistis. Sistem terapi Fromm ini lebih memikirkan aspek-aspek interpersonal dari pengalaman terapeutik. Ia percaya bahwa tujuan dari terapi adalah untuk pasien mengenali dirinya sendiri. Oleh karena itu, terapi harus membangun hubungan pribadi antar terapis dan pasien, sehingga sangat dibutuhkan komunikasi yang tepat. Sebagai bagian dari usahanya untuk mencapai komunikasi aktif, yang saling berbagi, Fromm meminta pasien untuk mengungkapkan mimpi-mimpi mereka. Fromm percaya bahwa mimpi memiliki arti di balik individu yang bermimpi. Ia menuturkan bahwa terapi seharusnya tidak terlalu ilmiah dalam memahami pasien. Hanya dengan sikap keterhubungan maka seseorang dapat seutuhnya dimengerti. Studi psikohistoris tentang Hilter. Fromm meneliti dokumen sejarah untuk mendapatkan gambaran dari profil orang terkenal melalui sebuah teknik yang disebut psikohistoris atau psikobiografi. Fromm menganggap Hilter sebagai contoh dari manusia dengan sindrom pembusukan yang paling jelas di dunia. Hilter memiliki kombinasi nekrofilia, narsisme berat, dan simbiosis incest. Berbeda dengan psikoanalisis lain yang hanya melihat masa kecil awal sebagai petunjuk bagi kepribadian saat dewasa. Fromm percaya bahwa dari tiap tahap pengembangan yang penting, tidak ada sesuatu dalam kehidupan awal Hilter yang mendorongnya ke arah sindrom pembusukan. Sebagai anak, Hilter dimanjakan oleh ibunya. Perlakuan ibunya itu tersebut membesarkan rasa narsistis akan pentingnya diri sendiri. Selama remaja, ia mengalami konflik dengan ayahnya, yang menginginkan ia untuk lebih bertanggung jawab dan memiliki pelajaran yang diandalkan sebagai pegawai negeri. Hilter di sisi lain memiliki keinginan yang tidak realistis untuk menjadi artis. Narsismenya menyalakan hasrat berapi-api akan kehebatan sebagai artis dan arsitek. Namun, kenyataan membawanya pada kegagalan demi kegagalan dalam bidang ini. Kesadaran Hilter akan kegagalannya sebagai seniman semakin jelas dengan pecahnya Perang Dunia I. Ambisinya yang kuat kini dapat disalurkan dengan menjadi pahlawan yang berujung untuk tanah airnya. Akan tetapi, sesuai perang ia mengalami kegagalan, bangsa tercintanya mengalami kekalahan dalam perang. Kegagalan inilah yang menyebabkan sifat destruktif Hilter mencapai puncaknya dan menjadi tidak terbinasakan. Sifat Hilter yang termanifestasi adalah narsisme berat. Ia hanya tertarik pada dirinya sendiri, rencana-rencananya, dan ideologinya. Menurut analisis Fromm, Hilter juga memiliki simbiosis incest yang tidak terlihat dari pengabdiannya pada ibunya, melainkan pada ras Jerman. Konsisten dengan sifat itu, ia juga seorang sadomasokis.
terasing, dan kurang memiliki rasa cinta yang tulus atau rasa iba. Fromm juga menyatakan bahwa orang-orang tidak melihat Hitler sebagai seorang yang tidak manusiawi. Fromm menyimpulkan psikohistoris Hitler dengan kata-kata berikut. Analisis manapun yang berubah gambaran Hitler dengan menutupinya dengan kemanusiaan hanya akan mengingatkan kecenderungan orang-orang terbuatkan dari calon-calon Hitler yang baru, kecuali mereka memiliki tanduk. Riset-riset yang terkait. Hanya sedikit penelitian empiris yang dihasilkan dari tulisan Fromm. Salah satu riset yang relatif baru adalah konsepnya mengenai karakter marketing. Shawn Saunders dan Don Munron 2000 mengembangkan Saunders Consumer Orientation Index (SCOI) untuk melihat karakter marketing Fromm. Akan menjelaskan tentang metode investigasi Fromm. Karakter sosial di pendesaan. Fromm mengumpulkan data mengenai kepribadian manusia melalui banyak sumber termasuk psikoterapi, antropologi budaya, dan sejarah kejiwaan. Adapun kajian analisisnya antara lain sejarah singkat, kajian antropologi budaya kehidupan sebuah desa di Meksiko, dan analisis psikobiografis terhadap Adolf Hitler. Karakter sosial di sebuah desa di Meksiko. Mulai dari akhir tahun 1950 sampai pertengahan tahun 1960-an, Fromm dan sekelompok psikologis, psikoanalisis, antropologis, dokter, dan ahli statistika mempelajari karakter sosial di Kuokongkak. Tim ini ikut mewawancarai setiap orang dewasa dan sebagai anak-anak di desa pertanian terpencil dengan 162 kepala keluarga dan 800 penduduk. Sebagian besar penduduk adalah petani yang hidup dari sepetak tanah kecil yang subur. Setelah hidup dengan di antara penduduk desa dan diterima oleh mereka, tim penelitian menggunakan berbagai macam teknik yang dirancang untuk menemukan orientasi karakter Fromm dalam masyarakat seperti itu. Fromm percaya bahwa karakter manusia adalah hasil dari perniagaan modern dan cenderung ada dalam masyarakat di mana perdagangan bukan lagi sesuatu yang pribadi dan manusia menganggap diri mereka sebagai komoditas. Walaupun demikian, penelitian menemukan bukti lain mengenai beberapa tipe karakter lain. Yang paling umum adalah tipe reseptif non-produktif. Orang-orang dengan orientasi itu cenderung untuk mengidolakan orang lain dan mengabdikan banyak energi untuk berusaha menyenangkan orang yang mereka anggap superior. Tipe kepribadian kedua yang ditemukan adalah karakter penimbunan produktif. Orang-orang dengan tipe ini tergolongkan kerja keras, produktif, mandiri. Mereka biasanya bercocok tanam di lahan mereka sendiri dan bergantung pada hasil panen dan biji yang disimpan apabila terjadi gagal panen. Penimbunan bukan mengonsumsi esensial bagi hidup mereka. Tipe ketiga adalah tipe eksploitatif non-produktif. Orang-orang dengan tipe ini cenderung terlibat perkelahian dengan pisau atau pistol, sedangkan wanitanya cenderung menyebar gosip. Secara umum, Fromm dan Kolbe 1970 melaporkan kemiripan yang luar biasa antara orientasi karakter sebuah desa di Meksiko dengan orientasi teoritis yang dinyatakan Fromm beberapa tahun sebelumnya. Studi psikohistoris tentang Hitler. Fromm meneliti dokumen sejarah untuk mendapatkan gambaran dari profil orang terkenal melalui sebuah teknik yang disebut psikohistoris atau psikobiografi. Fromm menganggap Hitler sebagai contoh dari manusia dengan sindrom pembusukan yang paling jelas di dunia. Hitler memiliki kombinasi nekrofilia, narsisme berat, dan simbiosis incest. Berbeda dengan psikoanalisis lain yang hanya melihat masa kecil awal sebagai petunjuk bagi kepribadian saat dewasa.
Fromm percaya bahwa dari tiap tahap pengembangan yang penting, tidak ada sesuatu dalam kehidupan awal Hilter yang mendorongnya ke arah sindrom pembusukan. Sebagai anak, Hilter dimanjakan oleh ibunya. Perlakuan ibunya itu tersebut membesarkan rasa narsistis akan pentingnya diri sendiri. Selama remaja, ia mengalami konflik dengan ayahnya, yang menginginkan ia untuk lebih bertanggung jawab dan memiliki pelajaran yang diandalkan sebagai pegawai negeri. Hilter di sisi lain memiliki keinginan yang tidak realistis untuk menjadi artis. Narsismenya menyalakan hasrat berapi-api akan kehebatan sebagai artis dan arsitek. Namun, kenyataan membawanya pada kegagalan demi kegagalan dalam bidang ini. Kesadaran Hilter akan kegagalannya sebagai seniman semakin jelas dengan pecahnya Perang Dunia I. Ambisinya yang kuat kini dapat disalurkan dengan menjadi pahlawan yang berujung untuk tanah airnya. Akan tetapi, sesuai perang ia mengalami kegagalan, bangsa tercintanya mengalami kekalahan dalam perang. Kegagalan inilah yang menyebabkan sifat destruktif Hilter mencapai puncaknya dan menjadi tidak terbinasakan. Sifat Hilter yang termanifestasi adalah narsisme berat. Ia hanya tertarik pada dirinya sendiri, rencana-rencananya, dan ideologinya. Menurut analisis Fromm, Hilter juga memiliki simbiosis incest yang tidak terlihat dari pengabdiannya pada ibunya, melainkan pada ras Jerman. Konsisten dengan sifat itu, ia juga seorang sadomasokis, terasing, dan kurang memiliki rasa cinta yang tulus atau rasa iba. Fromm juga menyatakan bahwa orang-orang tidak melihat Hilter sebagai seorang yang tidak manusiawi. Fromm menyimpulkan psikohistoris Hilter dengan kata-kata berikut. Analisis manapun yang berubah gambaran Hilter dengan menutupinya dengan kemanusiaan hanya akan mengingatkan kecenderungan orang-orang terbuatkan dari calon-calon Hilter yang baru, kecuali mereka memiliki tanduk. Riset-riset yang terkait. Hanya sedikit penelitian empiris yang dihasilkan dari tulisan Fromm. Salah satu riset yang relatif baru adalah konsepnya mengenai karakter marketing. Shawn Saunders dan Don Munron 2000 mengembangkan Saunders Consumer Orientation Index (SCOI) untuk melihat karakter marketing Fromm. Saya Koniatul Magfiro akan menjelaskan tentang analisis kasus dari teori Erich Fromm. Nurul Anissa adalah anak remaja yang berusia 19 tahun. Ia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarganya, dikarenakan orang tua Nurul sangat sibuk dengan pekerjaannya. Nurul dibesarkan di dalam keluarga otoriter, sehingga Nurul cenderung untuk berinteraksi dengan teman untuk mencari kebebasan. Ketika berada di lingkungan sekitar, Nurul merasa tidak diterima di lingkungannya. Hal ini menyebabkan ia tidak bisa menjadi diri sendiri di lingkungannya. Nurul cenderung untuk ikut atau konform dengan lingkungannya agar ia dapat merasa diterima oleh lingkungannya. Dalam kasus ini berkaitan dengan teori Erich Fromm. Untuk kebutuhan relatedness, Nurul cenderung memilih cara memenuhi kebutuhan dengan cara yang destruktif atau merusak, di mana Nurul menjadi pribadi yang cenderung memilih untuk berserah dengan lingkungannya. Cara pemenuhan yang destruktif tersebut menyebabkan ia mengalami teralienasi atau merasa terisolasi dari lingkungannya. Untuk kebutuhan transcendence, Nurul cenderung untuk pasif dalam merefleksikan diri untuk mengembangkan dirinya. Kepasifan ini menyebabkan remaja dapat mengalami alienasi. Untuk kebutuhan rootedness, Nurul cenderung untuk tidak ingin maju dalam membangun hubungan dengan lingkungan baru. Ia cenderung senang bertahan
bertahan dalam zona nyamannya, atau justru mundur ke lingkungan yang sebelumnya. Cara tersebut termasuk cara yang merusak atau destruktif, di mana hal tersebut dapat menyebabkan remaja mengalami alienasi atau menjadi terisolasi atau terkucilkan. Kemudian pada kebutuhan sense of identity, Nurul cenderung tidak ingin menjadi manusia yang unik, yaitu karena ia cenderung senang untuk menjadi konform atau mengikuti dengan lingkungannya. Kecenderungan remaja konform dengan lingkungannya memilih untuk tidak menjadi manusia unik, yaitu menggiring remaja tersebut menjadi merasa terasingkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.